Saya waktu saya balik cuti dari Malaysia ke Indonesia, tapi pengalaman merasa terkejut dan terheran ya, kenapa harus ke bagian pemeriksaan karena Katanya di Malaysia itu uang banyak, tapi kok pulang kampung kurus, harusnya gemuk dong. Yang merupakan satu-satunya pelabuhan laut dalam di Malaysia dan ada Pindah rumah raya dekat Indonesia. Kau tengoklah, banyak naut. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Wisari. Masih dalam suasana hari raya. Semoga kalian dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan baik-baik saja. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan ya. Kali ini ada beberapa video yang akan Sari reaksikan. So tengok video ini sampai akhir. Nah kalau yang video pertama ini abang ini mau kasih tahu keluh kesah dia terhadap segelintir pemikiran orang ya di Indonesia sana itu terhadap orang-orang yang ada di Malaysia ini, orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Oke, seperti apa videonya? Jom kita dengarkan dulu ya. Katanya di Malaysia itu uang banyak, tapi kok pulang kampung kurus, harusnya gemuk dong. Jadi kau pikir saya di Malaysia itu maunya makan tidur? Ya, nggak usah kerja gitu. Jadi kau pikir Malaysia itu uangnya besar, jadi kita nggak perlu kerja, ya? Aku di sini itu susah payah, ya, kerja sampai panas-panas, kehujanan, ya. Kalau udah hujan kan otomatis selera makan juga udah berkurang. Belum lagi aku pulang baru masak, belum lagi aku cuci baju kotor, belum lagi aku jam berapa aku mau istirahat, belum lagi jam berapa aku mau bangun buat masak lagi untuk kerja. Kau pikir aja sendiri, ya. Jangan cuma bacot doang di kampung sana. Aku nggak tahu di perantauan tuh kayak gimana, ya. Jadi kalau kau mau menyaingin aku dengan orang-orang yang pada gemuk itu, emang udah dari sononya gemuk, ya. Aku juga dari sononya memang kurus. Mau di apa-apakan juga kurus. Padahal aku makannya 3 porsi, 4 porsi, tapi tetap aja aku kurus. Emang nggak bisa gemuk aku. Ada banyak juga pemikiran orang yang seperti ini ya di kampung di Indonesia sana itu. Jadi kalau sudah di Malaysia katanya banyak uang. Padahal uang itu pun kita cari kerja ya kan, banting tulang, ada juga yang bekerja 12 jam berdiri, panas-panas, supaya boleh dapat uang. Malah cakap-cakap jiran-jiran, kalau di sana cakap tetangga-tetangga, kalau kita balik kampung, kita kurus pun salah, kita gemuk pun salah, katanya. Yang mau Sari tanggapi, Malaysia uangnya besar. Memang besar lah ya kan daripada Indonesia 3 kali lipat lebih ya. That's why ramai orang Indonesia datang ke sini untuk bekerja. Ya, mendapatkan uang itu perlu pengorbanan ya, kerja keras. So baru mereka dapatkan uang itu boleh balik ke kampung. Dan juga dikatain kalau kita balik daripada Malaysia ke Indonesia itu kita hanya membawa buah tangan ataupun oleh-oleh gitu. Itu hanya sedikit sahaja. Mereka tak tahu bahwa susahnya juga bawa barang-barang yang banyak itu nanti kena custom lagi, kena bea cukai ya, pajak, bayar lagi di sana. Apalagi sekarang ini ya teman-teman, bea cukai itu sangat-sangat ketat ya. Kalau bawa handphone daripada Malaysia, daftar email lagi, semua ya. Jadi susah juga bawa oleh-oleh lebih. Misalnya kita bawa Milo agak lumayan banyak karena di kampung kan bukan hanya 1-2 orang saja saudara kan. Sangat-sangat susah di airport. Jadi ya bawa hanya beberapa sahaja. Nah, ini ada bersangkut pautnya juga dengan bea cukai. Dia daripada Malaysia ke Indonesia. Oke, seperti apa? Jom kita tengok. kali ini saya mau sharing pengalaman saya waktu saya balik cuti dari Malaysia ke Indonesia. Tapi pengalaman saya ini hanya saya alami di bandara ataupun airport Kuala Namu Medan. Saya kurang tahu ya kalau mengenai bandara-bandara lainnya ya. Jadi saya balikkan tahun lalu sekitar bulan Jun kalau nggak salah saya balik dari Malaysia dengan memberi luggage ataupun bagasi 30 kg ya, 30 kg. Jadi saya bawa koper besar lah macam itu. Saya bawa bag besar macam itu dari Malaysia ya. Habis itu setelah itu pas saya sampai di bandara Kuala Namu ataupun di airport Kuala Namu, kan biasanya tuh ada mesin pemeriksa ya, mesin pemeriksa barang bawaan kita ya, di scanning macam itu kan. Setelah di scanning saya itu diharuskan pergi ke tepi oleh petugas bea cukai pada saat itu ya. Ke tepi itu maksudnya adalah ke tahap pemeriksaan bag atau barang bawaan.
Awalnya tuh saya macam rasa terkejut dan terheran ya, kenapa harus ke bagian pemeriksaan, karena tas saya ataupun koper saya itu aman-aman saja waktu di scanning gitu kan. Jadi oke lah, akhirnya saya ke tepi. Pas saya ke tepi ke bagian petugas bea cukai, dia tanya lah saya dari mana. Saya cakap saya dari Malaysia, saya cuti balik ke Indonesia. Lepas tuh dia panggil saya buka koper saya. Jadi barang bawaan saya ini dibuka, koper saya ini dibuka oleh mereka ya. Dan tahu tak apa yang terjadi? Mereka bongkar baju saya dan barang bawaan saya sampai ke dalam, sampai betul-betul di bawah sekali mereka bongkar, sampai pakaian dalam saya juga mereka bongkar. So saya tanya dong, kenapa kalian buat macam nih? Kenapa kalian cek sampai macam nih? Sebelumnya saya sudah melalui scanner dan aman-aman saja. Kenapa kalian buat macam nih? Saya tanya macam itulah. Dia cakap mereka cuma make sure kalau misalnya barang bawaan saya ini untuk tidak dijual lagi, seperti itulah. Kurang lebih dia tanya-tanya, ini baju buat apa? Ini baju untuk siapa? Kenapa banyak sekali pertanyaan. Jadi petugas bea cukai itu mengira saya dari Malaysia itu bawa barang thrift good, baju-baju banyak untuk dijual kembali di Indonesia, seperti itu. Tapi tak apalah, karena saya warga negara Indonesia baik dan benar, jadi saya mengikuti aturan-aturan yang berlaku di bandara ya. Tapi saya kurang tahu ya, kalau di bandara ataupun airport lainnya mereka akan melakukan hal seperti ini tak. Lagi yang membuat saya merasa geram tuh adalah ketika mereka mengaduk-aduk koper saya, barang bawaan saya, mereka tinggalin aja, sudah, mereka buat tak tahu, mereka pergi itu. So saya marah dong ya, saya bilang sama petugas bea cukai itu, hello, kamu udah bongkar tapi kamu nggak bantu susun lagi, tolongin susun, tolongin juga turunin ke bawah ini koper saya bilang kayak gitu. Baiklah, jadi itulah pengalaman saya ketika saya balik cuti dari Malaysia ke Indonesia. Dan untuk kawan-kawan boleh komen yang punya pengalaman sama. Memang sekarang bea cukai ataupun custom di Indonesia memang sangat-sangat ketat ya. Itu sebenarnya menyusahkan juga ya. Ada juga beberapa orang yang bisnis ya, yang mau mendapatkan uang, bekerja. Ada juga yang just tip. Dulu pun Sari salah satu bisnis just tip itu adalah jasa titip pembelian daripada luar negara dibawa ke Indonesia. Itu padahal kita hand carry itu sedikit-sedikit saja lah, berapalah untungnya. Tapi sekarang sangat-sangat dipersulit dan sekarang memang sangat-sangat susah untuk bawa barang daripada luar negara ke Indonesia. Tapi ya teman-teman, sebenarnya Sari punya pengalaman pahit. Bahkan Sari pun ada bisnis online juga, tapi pernah punya kejadian tak mengenakan juga dekat bea cukai, tapi sangat berbeza ketika Sari bawa barang bawaan daripada Indonesia ke Malaysia. Padahal tak ada barang-barang apa sangat yang kita bawa ya. Kalau setakat beberapa makanan, beberapa pakaian, di Malaysia itu tak apa ya. Itu hari Sari sangat-sangat suka di airport yang masuk balik ke Malaysia ya, karena kita tak ada bawa barangan yang dilarang. Kalau itu lain cerita lah ya. Indonesia kita tak boleh bawa handphone daripada luar negara, daripada $500 itu akan dikenakan pajak teman-teman. Kita mau beli oleh-oleh juga ke kampung, ke macam Milo ataupun coklat-coklat ya kan, orang-orang kampung kan bukannya sikit ya kan. So kita mau bawa lebih pun, dan juga baju-baju daripada Malaysia gitu, kita mau bawa ke Indonesia itu sekarang sangat susah. Apalagi masih dalam kondisi baru, mereka nanti akan buka koper kita dan kira. Oke teman-teman, di sini ada satu vlog menarik juga, dan spesialnya di sini semua produk dijual di sini itu bebas cukai. So kalau kalian jangan lupa untuk beli oleh-oleh nanti kalau datang ke Malaysia ke tempat ini. Jom kita tengok dulu ya teman-teman. Ada pulau di dekat Borneo yang bisa bikin langkahku lupa diri kalau berbelanja. Iya, Labuan yang merupakan wilayah persekutuan di Malaysia. Labuan ini telah ditetapkan sebagai pusat keuangan lepas pantai dan pulau bebas cukai alias Tax Haven Island. Tidak hanya itu, Labuan juga menyimpan sejarah dan destinasi wisata yang wajib untuk didatengin loh. Nah, kebetulan gue lagi ada di Beaufort dan mau pergi ke Labuan nih. Ikuti perjalanan langkah dulu ya. Jadi dari stasiun Beaufort tinggal berjalan kaki aja 5 menit ke terminal busnya. Sampai di terminal, langkahku langsung naik minibus dengan tujuan pelabuhan Manumbong. Setelah menempuh
menempuh perjalanan selama 1 jam sampailah di Pelabuhan Manumbo dan langkahku bisa langsung pergi ke loket untuk membeli tiket menuju Labuan International Ferry Terminal. Di sepanjang perjalanan, langkahku akan melihat pemandangan laut berwarna biru kecoklatan melewati Teluk Brunei. Setelah 30 menit melewati Teluk Brunei, sampailah di Labuan dan langkahku bisa langsung ke imigrasi untuk proses cap paspor. Oh iya, nama Labuan sendiri diambil dari kata Melayu, yaitu pelabuhan, yang merupakan satu-satunya pelabuhan laut dalam di Malaysia. Dan ada peristiwa penting nih di tanggal 16 April 1984, di mana Labuan diproklamasikan sebagai wilayah federal Labuan. Di sana banyak banget kedai-kedai penjual produk yang semuanya bebas cukai. Jadi bisa dibilang Labuan ini adalah surga belanja dan banyak destinasi yang wajib dikunjungi. Nah, kira-kira langkah Dodi akan melangkah kemana ya? Wow, menarik juga ya tempat ini. Ini di Labuhan ya teman-teman. Sini itu bebas teks ataupun cukai. So kalian jangan lupa datang ke sini untuk beli oleh-oleh ya. Apalagi kalau di Malaysia itu identik dengan orang-orang membeli oleh-oleh buah tangan itu adalah coklat. Karena di Malaysia ini banyak sekali jenis coklatnya ya. Bahkan ada beberapa coklat yang beberapa saja jenisnya di Indonesia boleh kalian temukan banyak sekali jenis dan rasanya di Malaysia ini. Nah, saya lihat ramai orang yang macam terkejut di Malaysia ini banyak sekali jenis coklat ya. Orang yang tengok video ini ada ke orang yang tinggal di Labuhan? Say hi dulu, boleh komen ya. Nah, ini juga salah satu destinasi yang perlu kalian coba datang ke Malaysia ya. Oke, so ini ada satu lagi ya teman-teman, satu lagi video ini. Supaya buat kalian yang mau datang ke Malaysia, nanti balik lagi ke Indonesia. Ataupun untuk teman-teman Malaysia, nanti mana tahu kalian mau datang ke Indonesia ataupun jumpa kawan ke dekat sana, kena hati-hati juga beli oleh-oleh. Oke, so kita tengok dulu satu video ini lagi ya. Abang saya dengan kakak saya raya dekat Indonesia, dekat Medan. Korang tengoklah berapa beg dia bawa. Medan ya. Dekat kereta lagi. Dekat kereta nanti kita review Sekejap. 1, 2, 3, 4. Ada lagi kat rumah, kat dalam kereta lagi. Gila. Pindah rumah. Raya dekat Indonesia. Kau tengoklah. Banyak now Milo nak bawa balik Indonesia. 3 tahun tak balik. Angkat kau orang order Milo. Orang raya bagi duit raya. Akak aku bagi Milo seorang satu. Family sana keluarga besar kan. Okay. Hari raya di Medan di Indonesia, mereka bawa oleh-oleh Milo ya. Dan ini hati-hati juga ya, disebabkan sama juga pemikirannya dengan Sari di dalam komentar ini. Kebanyakan mungkin sudah punya pengalaman, pernah kena juga dekat custom di Indonesia, bea cukai gitu ya. Jangan bawa barang yang berlebihan. Memang orang Indonesia kalau minta oleh-oleh di Malaysia itu adalah Milo ya. Milo Malaysia memang lain rasanya ya. Lebih lebih terasa coklatnya, lebih sedap lagi. Tapi jangan bawa banyak sangat ya. Ini nanti boleh kena di bea cukai. Mereka boleh sita barang bawaan kita. Hanya boleh bawa beberapa saja seperlunya. Padahal kita bukan niat mau ataupun jual karena family di kampung itu kan ramai. Macam itu ya teman-teman, hanya sekedar informasi saja supaya jangan nanti barang-barang yang kalian bawa, macam misalnya mau bawa oleh-oleh daripada Malaysia ke Indonesia itu banyak-banyak, dikarenakan orang-orang kampung kan banyak. Tapi yang ditakutkan nanti sita oleh bea cukai ataupun custom di Indonesia. Sekarang lagi susah Sari lihat, sampai kata kakak itu dibongkar-bongkar, dikeluarkan semua. Itu cakap semua dalam lakes dia itu dibongkar, ditengok satu persatu. Padahal niat kita mau cepat-cepat sampai ke kampung halaman, tapi kita harus cek dekat bea cukai sana. So itu ya teman-teman, Sari pun kalau balik pun takut-takut nanti bawa barang, padahal kita mau bawa oleh-oleh. Nanti dipikir orang kampung kan, ya di Malaysia sudah ada uang ringgit, tapi bawa oleh-oleh buah tangan segini saja. Nanti orang pikir macam itu, tapi mereka tak ada di posisi kita ya kan. Kita bawa banyak pun salah, kita bawa sedikit pun salah. Hai,
Tapi yang paling saya suka kalau sudah balik daripada Indonesia ke Malaysia. Saya takut kalau kita beli oleh-oleh ya daripada Indonesia ke Malaysia, macam kue ke ataupun biskuit-biskuit gitu. Kalau benda itu bukan barang larangan, itu boleh saja masuk. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Semoga lebih berhati-hati saja jika balik ke Indonesia. Thank you again for watching. See you on my next video. Misari. Bye.